Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan dari kitab Al-Mustasfa fi Sunanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam daripada Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Lahaji rahimahullah radhiyallahu anhu nafa'an darinya, amin. Terakhir masih tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan imam dan juga jamaah, dan yang terkait dengan sholat jamaah. Yang terakhir tentang masalah shaf, yang mana halaman 124 itu ya, hadis 398. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Adapun riwayat Bukhari min iqamatis shalah. Sawu sufufakum, yakni luruskan daripada luruskan daripada shaf kalian, sebab meluruskan merapikan shaf itu termasuk kesempurnaan salat, atau riwayat yang lain termasuk iqamatis shalah, termasuk kesempurnaan dalam mendirikan salat. Bahkan di situ ada ancaman di hadis berikutnya dari riwayat baik itu Bukhari, Tirmidzi, Muslim, Abu Dawud dari Nu'man radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaknya kalian meluruskan daripada shaf-shaf kalian, atau Allah akan menyelisihkan antara hati atau wajah kalian satu sama lain. Ini salah satu perselisihan itu akibat dari itu tadi, karena shaf itu tidak menjaga daripada lurusnya shaf tadi. Dan itu simbol daripada persaudaraan, daripada shaf itu tadi merapatkan, tidak peduli siapapun yang di kanan atau kiri kita. Kemudian riwayat sedangkan Imam Tirmidzi mengatakan di sini hadis Nu'man bin Bashir ini riwayatnya sahih. Di situ ada juga riwayat yang lain dari Jabir bin Samurah, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Abi Hurairah dan Aisyah. Kemudian diriwayatkan dari Anas bin Malik, atimmus shaffal muqaddam, sempurnakanlah shaf yang di depan, sumaladhi yali, kemudian shaf yang setelahnya mengikutinya, famakana min naqsin falakun bisa belum akhir. Kalau ada daripada naqs, ada daripada kekurangan, maka hendaknya dia adanya di shaf yang terakhir. Jadi kalau ada rumpang atau kurang, maka itu di shaf terakhir. Jadi diluruskan shaf pertama, kemudian shaf berikutnya terus. Kalaupun kurang ya shaf terakhir. Artinya kalau memang ada kekurangan ya yang lain maju menutup shaf itu terus sampai kurangnya itu di shaf terakhir saja yang kurang. Kemudian dari Anas juga radhiyallahu an, dari Nabi SAW, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Jadi luruskanlah shaf kalian sebab saya melihat kalian daripada belakang saya. Ya, melihat dari belakang saya. Ini mukjizat bagi beliau SAW bahwa luruskan shaf kalian sebab saya melihat. Dalam riwayat yang lain, ini arakum mi warai mithla ma arakum,
saya melihat kalian dari belakang saya, sebagaimana saya melihat kalian dari depan saya. Maka luruskanlah shaf kalian. Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bi mankibi sahibi. Wa qadamu bi qadami. Dan adalah seorang dari kita, ini Anas ini ya, Anas yang bercerita, bahwa seorang dari kami para sahabat, kata Anas, itu menempelkan pundaknya dengan pundak temannya dan menempelkan kakinya dengan kaki temannya. Ini laporannya Anas bin Malik bahwa melihat satu sahabat itu melakukan itu. Jadi bukan Rasul menyuruh itu. Sedangkan Imam Qustulani dalam Syarah Bukharinya, ya, itu mengatakan bahwa yang dimaksud menempelkan itu tadi sama Imam Qustulani itu ditafsirkan mubalaghah. Karena saking sangatnya ingin memenuhi perintah Rasul itu sampai sebagian sahabat itu sampai ya, karena mubalaghah itu berlebihan, karena melebihkan dalam menyampaikan itu sehingga seolah-olah rapat betul seperti yang diceritakan itu. Dan itu bukan perkataan Nabi, itu perkataan seorang sahabat yang melaporkan. Jadi bukan suatu kewajiban. Atau kemudian menempelkan apa? Dan kita tahu kalau dia tempelkan pundak, ya. Jadi kalau pundaknya apa? Dia tempelkan, maka kakinya juga kalau mau dia tempelkan ya agak sulit, kecuali kalau betul-betul memaksakan. Karena pundak dengan pundak ini kan ada tangan. Sehingga kalau kaki itu harus dianu juga. Kecuali harus menjaga itu sepanjang sholat. Dan itu mustahil kecuali dengan mengganggu daripada konsentrasinya sholat itu. Saya ngejar kakinya orang. Ya intinya luruskan, ya kan? Itu perintahnya Rasul. Adapun ini kan memang dilaporkan oleh sebagian sahabat. Di sini Anas bin Malik mengatakan bahwa satu dari kami itu, salah seorang dari kami itu menempelkan. Ini bukan suatu kewajiban seolah-olah Rasul memerintahkan itu. Ya. Rasul cuma menyuruh hazu bainal manakib wal aqdam. Luruskanlah antara pundak dan kaki-kaki. Ya. Kemudian di hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasul qala law ya'lamun nas ma fi nida'i wa sabil awal. Kata Rasulullah, seandainya orang mengerti apa yang ada pada azan, ini pahala dari azan dan pahala dari shaf pertama, sumalam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati illa an yastahimu, kecuali mereka harus mengundi, harus melempar undian untuk berebut azan atau berebut shaf pertama, lastahamu, pasti mereka akan, atau ada yang mengatakan istahamu ini berlomba-lomba, mereka pasti akan berlomba-lomba untuk mendapati shaf pertama dan juga azan. Sekarang kadang azan itu malas ya, ada. Ini kata Nabi, seandainya orang ngerti pahalanya azan itu mereka akan berebut. Seandainya mengerti pahala shaf pertama, mereka akan berebut untuk shaf pertama. Walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaku, seandainya mereka tahu apa pahala daripada orang yang tahjir, ya, mengawalkan daripada sholat zuhur itu, atau tahajud itu bisa maknanya kalau Jumat itu tabkir, berarti maksudnya mengawalkan pergi kepada Jumat atau kepada sholat. Lastabaku, mereka pasti akan berlomba untuk mengawalkan pergi sholat. Wala ya'lamuna ma fil atama subul atau mawlahabwan, seandainya mereka mengerti apa yang ada dalam sholat atama, sholat isya dan sholat subuh berjamaah, mereka pasti akan mendatangi keduanya meskipun harus merangkak. Seandainya tahu apa yang ada di sholat subuh dan sholat isya berjamaah, mereka akan datang walaupun merangkak. Itu Imam kemudian hadis berikutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW fi ashabi ta'akhuran. Rasul melihat dalam sahabatnya itu kemunduran dalam shaf. Ya. Maka ketika itu Rasul bersabda, "Qulahum taqaddamu fa'atammu bi majulah kalian, bermakmumlah kalian dengan saya," kata Rasul. "Waliyatamma bikum man ba'dakum." Hendaknya orang setelah kalian bermakmum dengan, ya, orang yang hendaknya bermakmum kepada kalian orang yang setelah kalian. Wala yazal qaumun yata'akharuna atau ya'khiruhumullah. Senantiasa kaum itu
memundur-mundur dalam saf sampai Allah mundurkan mereka, Allah akhirkan mereka, waliyadzubillah. Karena artinya tidak ada greget untuk memperoleh pahala, atau tidak ada untuk memperoleh mengejar daripada keutamaan dari Allah SWT. Hanya mereka pun mundur. Ya, makin mundur orang dalam hal mengejar pahala, ya makin mundur pula kedudukannya di sisi Allah SWT. Ya. Itu menjadi umat yang mundur juga. Padahal umat Rasulnya adalah khairu ummatin, sebaik-baik umat. Maka Rasul menyuruh mereka untuk, ya, jangan kalian mundur dalam shaf itu, justru majulah kalian, berimamlah dengan saya, dan orang yang serta kalian mengikuti kalian. Begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah khairu sufufi rijal awwaluha. Ini paling baiknya shaf laki-laki itu yang di awal, syarwa akhir, yang paling jelek yang di akhir. Sebaliknya sebaik-baik shaf perempuan itu yang di akhir, dan yang paling jelek shaf perempuan itu adalah yang di awal. Sehingga urutannya itu seperti yang sudah pernah kita jelaskan, laki-laki dewasa, dan anak laki-laki belakangnya lagi baru anak perempuan, belakangnya lagi baru perempuan dewasa, urutannya. Kemudian juga dalam sabda beliau 405 itu, dari nomor 405 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, wasitul imam, pertengahkanlah imam. Jadi jadikanlah imam itu di tengah-tengah. Wasudul khalal, tutuplah yang kosong, tempat yang kosong, tutuplah kerumpangan daripada shaf itu. Jadi jadikan imam itu di tengah. Ini makruh orang sholat imamnya di pinggir, itu kadang tidak mengerti. Umpama orang datang satu di kanan, yang lain bukan shaf di kiri, datang lagi di kanan lagi, terus ke kanan, imamnya di pinggir. Ya sah sholatnya, tapi makruh. Atau salah satu imam yang baik di pinggir kanan atau di pinggir kiri, pokoknya imam di salah satu sisi itu. Ini yang sunnah adalah kata Rasul, wasitul imam, tengah-tengahkanlah imam itu. Imam itu kalau bisa di tengah-tengah. Ya. Sehingga kan aturannya kalau di kitab fikih itu, kalau datang satu orang atau dua orang itu, satu jadi imam, satu di sebelah kanan. Datang lagi sebelah kiri, kemudian mundur dua orang ini, atau imamnya yang maju. Imamnya maju sehingga dua orang ini merapat, atau dua makmum ini mundur membentuk shaf di belakang imam, itu yang betul. Ini tidak, kadang jajar terus kanan. Ya. Imam sama makmum sama-sama tidak ngerti. Ya, repot. Itu jadi imamnya yang maju atau makmum yang dua ini mundur. Itu kalau datang satu per satu. Kalau datang dua tiga langsung, ya langsung membentuk shaf di belakang imam. Tidak usah pakai kanan kiri. Maksudnya tidak usah pakai yang satu di kanan satu kiri, langsung aja. Kalau sudah dua atau tiga langsung datang bersamaan, ya sudah membentuk shaf langsung di belakang imam. Kalau datangnya satu persatu, ya itu tadi caranya. Kanan dulu, datang lagi satu di kirinya, baru imamnya maju, dua orang ini rapat, atau dua orang ini mundur, membentuk shaf di belakang. Kemudian sebetulnya nggak usah nunggu aba-aba. Kadang ada yang mengasih aba-abanya salah kaprah, seolah-olah aba-aba itu sunnah, padahal di hadis nggak ada artinya dulit itu, nggak ada. Langsung ikut saja. Ya mungkin sekedar memberitahu kalau ini saya ngikut gitu, supaya imam, ya ada bagusnya juga, supaya imam merubah niatnya menjadi imaman, supaya dapat pahala jamaah. Ya supaya tahu. Ya mungkin maksudnya, tapi ada yang menyangka sampai-sampai seolah-olah itu termasuk tuntunan. Ya tidak ada tuntunannya, hadisnya itu untuk suruh dulit orang itu tidak ono. Nah, itu inisiatif orang saja itu. Ya artinya hatta walaupun dia langsung ikut di belakang imam tanpa dia dulit atau bagaimana, itu tetap sah. Karena yang syaratnya imaman jamaah itu kan makmumnya berniat makmuman. Adapun imam tidak menjadi syarat untuk niat imaman. Ya. Kemudian Gumtu lailatan usolli an yasari sallallahu alaihi wasallam. Saya datang di satu malam, saya sholat di sebelah kiri. Ya. Sebelah kirinya Rasul SAW, kata Abdullah bin Abbas, misananya. Sholat di sebelah kiri Rasul. Faqadha biyadi, lalu Abdullah bin Rasul menarik tangan saya, atau bi'adudi, dengan lengan atas saya, hatta qaman yamin, sampai menggeser saya, memberdirikan saya di sebelah kanan beliau SAW.
Qala biyadi min warai, dan mengambil dengan tangan beliau ke arah belakang saya, mengarahkan saya ke sebelah kanan. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas asalnya ikut sholat malam itu. Ini prakteknya. Jadi Rasul sholat malam, Abdullah bin Abbas kebetulan tidur di rumahnya Maimunah, istri Rasul, yang mana Maimunah itu bibinya sendiri, bibinya Abdullah bin Abbas. Sehingga di situ Rasul bangun, Abdullah bin Abbas langsung ikut. Ya, langsung ikut saja di belakang sebelah kiri, langsung diarahkan ke sebelah kanan. Dari Anas jatuh bahwasanya bibinya neneknya yaitu Mulaikah pernah mengundang Rasulullah, daat Rasulullah itu amin sonat untuk satu makanan yang dia buat. Itu amin sonatu, satu makanan yang dibuat oleh neneknya Anas, yaitu Mulaikah. Fa'akala minhu, maka makanlah Rasulullah SAW dari makanan itu. Maqala, kemudian Rasul bersabda, kumu fali usalliya lakum, bangunlah supaya saya sholat untuk kalian. Karena Anas meminta Rasul sholat di satu tempat untuk diambil berkas tempat itu, supaya dijadikan sebagai semacam musola, tempat sholat, tempat yang disolati oleh Rasul. Bangunlah kalian, kata Rasul, mari supaya saya sholat untuk kalian. Qala faqumtu ila aslana, saya bangun menuju pada hasir, pada tikar milik kami yang sudah iswadda, sudah menghitam, mintuli malu bisa daripada lamanya apa yang dipakai tikar itu. Fanadhtuhu, saya percikkan dengan air, bimain. Wa qama Rasulullah SAW, maka berdirilah Rasulullah SAW. Wa safaftu wal yatim wara'ahu, maka saya, Anas bin Malik, kata beliau, kata Anas, saya bersama dengan seorang anak yatim disofkan di belakang Rasul. Wal ajuz mi wara'ina, sedangkan wanita yang sepuh, yaitu nenek saya, itu ditaruh di belakang kami. Jadi itu yang kita katakan tadi, urutannya begitu. Jadi laki-laki dewasa atau laki-laki, baru perempuan itu di belakang. Bukan samping kanan, bukan samping kiri, meskipun mahramnya. Itu wanita itu softnya di belakang. Jadi di belakang, bukan di kanan atau di kiri, meskipun mahram. Itu kalau sama laki-lakinya. Dan atau laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan sama perempuan sudah kita pernah jelaskan, kita singgung tempo hari. Perempuan dengan perempuan rata softnya. Imam sama makmum. Bukan lebih maju imamnya dengan makmum, khusus perempuan ya. Kalau perempuan, makmumnya perempuan juga, itu imam sama makmum satu baris. Dan imam di tengah mereka, imamnya di tengah. Jadi kanan kiri, imamnya di tengah mereka. Itu kalau perempuan. Karena begitu yang dilakukan oleh istri-istri Rasul SAW ketika mereka sholat, itu softnya rata. Bukan yang satu maju dari yang ya sah. Kalaupun yang satu maju dari yang lain, apa sholatnya tidak sah? Ya tetap sah. Cuma nggak ngikuti aturan yang seharusnya. Yang seharusnya kalau perempuan itu rata. Kemudian di situ dari Abi Musa radhiyallahu anhu, khutbana Rasulullah SAW. Rasul berkhutbah kepada kami. Wa bayyana lana sunnatana, Rasul mengajarkan, menjelaskan sunnah kami. Wa 'allamana, mengajarkan kami salatana, salat kami. Faqala idza shallaitum, Rasul bersabda, apabila kalian salat, fa aqimu sufufakum, maka dirikanlah oleh kalian shaf kalian, ini luruskanlah shaf kalian. Tsumma liya'ummakum ahadukum, kemudian hendaknya menjadi imam di antara kepada kalian seorang dari kalian. Wa takabbaru fakabbiru, kalau imam takbir maka barulah takbir kalian. Jadi tidak boleh mendahului imam. Kalau imam takbir barulah takbir. Qala ghairu maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin, kalau imam mengucap ghairu maghdubi alaihim waladhdallin, ucapkanlah amin. Yujibkumullah, pasti Allah akan menjawab doa kalian. Wa idza kabbara wa raka'a fakabbiru warka'u, kalau imam sudah takbir dan ruku, barulah kalian takbir dan ruku. Jadi enggak membarengi imam. Kebanyakan di masyarakat itu imam dibarengi Allahu Akbar langsung. Padahal kalau menurut hadisnya ya, dan juga mengikuti sunnahnya, itu imam dulu takbir dan ruku Allahu Akbar, baru makmum ruku Allahu Akbar. Fa inal imam yarka qablakum, sebab imam tu ruku sebelum kalian, kata Rasul. Yarfa qablakum, imam pun bangun dari ruku sebelum kalian, kata Rasul SAW. Imam dahulu. Faqala Rasulullah SAW, fatilka bitilka, maka itu dengan itu. Yani ini yang dengan ini. Yani imam diikuti dengan bangunnya makmum. Fa idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu yasma'ullahu lakum.
Allah mendengar pujian kalian. Karena makna sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Maka kita puji Allah. Rabbana lakal hamdu, ya Tuhan kami bagimu segala puji. Yasma'ullahu lakum, kata Rasul, Allah pasti mendengar kalian. Fa inna Allah tabaraka ta'ala qala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah yang maha suci lagi maha tinggi bersabda melalui lisan Nabi kalian, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Itu memang ucapan, tapi bagi Nabi itu berita dari Allah kepada Nabi untuk umatnya. Sami Allah liman hamidah artinya Allah mendengar siapapun yang memuji dia. Maka habis itu kita memuji Allah. Rabbana lakal hamdu, ya Tuhan kami bagimu segala puji. Kemudian idza kabbara wa sajada fakabiru sujud. Kalau imam sudah takbir dan sujud, Allahu Akbar, barulah kalian takbir dan sujud. Imam dulu baru makmum. Fa inal imam yasjud qablakum, itu bahkan ditegaskan oleh Rasul, sebab imam itu sujud sebelum kalian. Wa yarfa qablakum, imam itu berdiri dari sujud sebelum kalian. Ya, fatil kabitillah, maka itu dengan itu. Ini kelakuan imam diikuti dengan itu, dengan kelakuan makmum tadi. Rukuk dan sujud imam baru makmum. Wadakanat indah qa'dah, kalau ketika berada di sisi qa'dah, di sisi daripada duduk, falyakun min awali qawlikum at-tahiyatu thayyibatus salawatu lillah. Maka hendaknya awal perkataan kalian adalah at-tahiyatu thayyibatus salawatu lillah. Ini satu riwayat dari Anas bin Malik. Sedangkan tahiyat kita dipilih oleh Imam Syafi'i dari riwayat Ibn Abbas. Itu yang biasa kita baca, itu tahiyatul mubarakatuh shalawatu tayyibah. Sebab tahiyat sendiri ada beberapa riwayat. Yang dipilih oleh Imam Syafi'i untuk kita adalah yang biasa kita baca. Itu dari sekian riwayat sama Imam Syafi'i dipilih satu itu. Assalamualaikum ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyatul barakat, tahiyat, salam penghormatan atau ibadat yang baik, as-salawat, dan semua salat atau doa itu semuanya hanya untuk Allah, lillah. Assalamualaikum ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Salam atasmu hai Nabi, dan rahmat Allah atasmu, dan juga berkahnya Allah atasmu. Assalamu alaina, salam atas kami, wa ala ibadah salih, juga atas hamba-hamba Allah yang soleh. Dan riwayat yang lain, kalau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka mengenai semua hamba Allah yang soleh di bumi maupun di langit. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah yaqul ma min talatin qaryatin wala badwin. Tidak ada 3 orang dalam satu desa atau satu baduin, satu pedesaan, pedalaman, la tuqamu fihimus shalah, tidak didirikan pada mereka salat berjamaah, illa qad istahwadha alimu syaitan, kecuali sudah berkuasa atas mereka setan. Tidak ada satu kelompok pun, satu desa, satu pemukiman, sudah 3 orang atau lebih tidak didirikan jamaah, maka setan berkuasa atas mereka. Fa'alaika bil jamaah, maka hendaknya kamu menetapi jamaah. Fa inna ma ya'kulu dzibul qasiyah, hanya saja ya'kulu makan apa azibu, serigala itu makan daripada al-qasiyata, apa yang jauh, yang menyendiri, yaitu dari kambing. Jadi, serigala hanya memangsa kambing yang sendirian. Maka hendaknya kamu berjamaah. Serigalanya itu setan itu. Ya. Jadi kalau orang yang tidak berjamaah gampang dimangsa setan. Apalagi sholat sendirian. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, man shalla lillahi arba'ina yauman, siapa orang sholat lillah karena Allah 40 hari, fi jamaatin, dalam berjamaah, yudriku takbiratul ula, dia menjangkau takbir pertama dari imam, kutibat lahu bara'atani, ditulis bagi orang itu 2 kelepasan. Bara'atun minan nar, kelepasan dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, kelepasan dari penyakit munafik. Siapa yang sholat 40 hari karena Allah, ikhlas karena Allah, menjaga keikhlasan hatinya karena Allah 40 hari dalam jamaah, menangi takbir pertamanya imam, takbir pertama ya di belakang imam, maka ditulis 2 kelepasan, lepas dari api neraka, lepas daripada penyakit munafik. Mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang tersebut, amin ya Pak. Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW, tafdulu salatun fil jami' ala salati rajul wa'ada khamsan wa isyarat darajah. Tafdulu, mengungguli salat fil jami' dalam jamaah atas salati rajul, salatnya laki-laki, wahda sendirian. Mengungguli berapa? 25 derajat.
Qala wa tajtami'u malaikatul lail dan berkumpul malaikat malam, malaikat siang fi sholatil fajr di salat subuh. Iqra'u in syi'tum, silakan kamu baca kalau kamu mau. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Adalah bacaan Quran di waktu salat fajar atau salat fajar itu sendiri adalah masyhudan, salat yang disaksikan oleh malaikat, baik yang malaikat pagi atau malaikat siang. Malaikat malam atau malaikat siang. Malaikat malam akan pergi, malaikat siang datang di salat subuh. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Rasul bersabda, "As-shalatu fi jama'atin ta'dilu 25 shalah." Salat berjamaah mengimbangi 25 salat. Fa idza shalah, apabila orang salat berjamaah di falatin, di satu padang, satu falat, tempat yang luas. Fa atamma ruku', lalu dia apabila orang melaksanakan salat di satu padang luas lalu menyempurnakan rukuk dan sujudnya, balaghat khamsina shalah, maka sampai pahalanya 50 salat. Jadi kalau orang itu musafir sendirian di padang pasir, dia sholat, dia adzan qomat, dia sholat, maka itu sama dengan 50 sholat. Ya, karena tidak bisa berjamaah karena memang musafir. Ya, safarnya jangan digambarkan di zaman sekarang dan di Indonesia. Ini ada masjid, sebentar ada masjid, sebentar ada masjid. Ya, di sana dulu, apalagi zaman dulu ya padang pasir. Maka memang uzur, termasuk uzur jamaah itu adalah ketika musafir, itu uzur daripada berjamaah. Kadang-kadang tidak mendapati orang untuk jamaah. Tapi kalau di sini ya insya Allah banyak masjid. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salat jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat jamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Jadi ada dua riwayat sama-sama sahih, 25 derajat sama 27 derajat. Itu ulama neliti itu macam-macam pendapatnya. Yang 25 sama 27 itu gimana? Ada yang bilang di jamaah tapi di masjid, ada yang bilang jamaah tapi tidak, bukan di masjid, ada yang bilang macam-macam. Ya. Kemudian dari Abdullah bin Umar, dari Utsman radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah yaqul, "Man shalla isya fi jamaah fa kana maqaman nisfal lail." Siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah bangun separuh malam. Siapa yang salat isya berjamaah, seolah-olah bangun malam separuh malam. Dalam riwayat Abu Dawud, ka qiyamin nisfi lailah, sama seperti bangun separuh malam. Wa indahu, dan menurut riwayat Abu Dawud, wa man shalla isya, siapa yang sholat isya wal fajr dan subuh berjamaah, karena kaqiyami lailatin, maka seolah-olah seperti bangun satu malam penuh. Wa man sholat subuh berjamaah, fa kana ma shallal laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah juga seolah-olah dia bangun seluruh malam. Ya. Ini pahala subuh berjamaah dan isya berjamaah. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sholat bina Rasulullah sholat dengan kami yauman, suatu hari, as-subha, sholat subuh. Faqala, asyahidun fulan. Maka Rasul setelah sholat itu bersabda, apa datang hadir si fulan itu? Qalu la, tidak ya Rasul. Asyahidun fulan, apa fulan itu hadir? Kata sahabat-sahabat, tidak ya Rasul. Inna hadza ini sholatain, sesungguhnya dua sholat ini sholat isya dan sholat subuh berjamaah, asqalus sholawat ala munafikin, paling beratnya sholat atas orang munafik. Walau ta'lamuna ma fi, seandainya mereka kalian tahu apa yang ada pada sholat subuh dan isya berjamaah, la ataituhuma, kalian pasti akan mendatangi sholat isya subuh berjamaah, walau habwan ala rukab, meskipun kalian harus merangkak pada lutut kalian. Wa inna shofal awal ala mithli shofil malaikah, dan sesungguhnya shof pertama itu seperti shofnya malaikat. Shof pertama dari sholat itu seperti shofnya malaikat. Walau alimtum ma fadilatu labtadartumu, seandainya kalian tahu apa keutamaan shof pertama, labtadartumu, kalian akan bercepat-cepat untuk mendapat shof pertama. Wa sholatul rajul ma rajul azkam sholati wahda, dan sungguh sholatnya satu orang bersama satu orang yang lain, berjamaah cuma dua orang, itu azka, lebih suci daripada sholat sendirian. Wa sholatu ma rajulain, tapi sholat bersama dengan dua orang, makmumnya lebih banyak, 3 orang, itu lebih azka, lebih suci daripada sholat bersama makmum cuma satu orang. Wa makatsura, dan apa-apa yang lebih banyak, itu ahabu ilallah, makin dicintai oleh Allah Ta'ala. Makin banyak jamaahnya, makin dicintai oleh Allah. Hanya salah satu faktor keutamaan jamaah itu, kalau ada masjid dekat sama jauh, yang sana lebih dekat banyak jamaahnya, maka dikejar yang jauh. Kecuali kalau masjid yang dekat ini, kalau dia pergi ke yang jauh, dia bakal tidak ada jamaah karena dia ngimami di situ. Maka lebih afdal bagi orang ini ngimami di masjid yang dekat itu daripada dia pergi yang jauh, sedangkan yang dekat ini hanya telantar jamaahnya. Dari Abi Hurairah
Anna Nabi SAW faqada nasan. Nabi SAW pernah kehilangan beberapa orang di sholawat, di sebagian sholat. Faqala, maka bersabda Nabi, laqad hamamtu, sungguh saya kepingin an amura rajulan, untuk saya perintahkan seseorang yusolli bin nas, sholat dengan orang. Saya kepingin merintahkan satu orang supaya memimpin sholat bersama orang. Summa ukhalifa ila rijal, kemudian saya berbalik kepada beberapa laki-laki yang yatakhallafuna in anha, yang tidak hadir yang meninggalkan daripada sholat jamaah. Saya kepingin nyuruh satu orang untuk sholat bersama orang, sedangkan saya bersama orang yang lain saya kepingin mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat jamaah. Fa'amuru bihim, maka saya memerintahkan untuk orang-orang itu yuharriku fayu'ariku alaih, maka hendaknya orang-orang itu membakar atas orang yang tidak hadir berjamaah itu bihusamil hatab, dengan ikatan-ikatan kayu bakar, buyutahum, membakar rumah mereka. Membakar rumah mereka dengan kayu bakar. Walau alima adu manaw yajidu azman samina la syahida. Seandainya seorang dari mereka tahu bahwasanya mereka mendapati daging yang samin, yang gemuk, la syahidaha, yakni isya, pasti mereka akan hadir sholat jamaah isya. Seandainya tahu kalau sudah ada kebuli, ada apa, kata Rasulullah, seandainya mereka tahu kalau di situ bakal dapati daging yang gemuk, mereka pasti akan datang. Karena tidak ada, malas. Tadi Abdullah bin Abbas qala Rasulullah SAW, man sami'al munadi falam yamna'u min ittibai uzrun. Siapa yang mendengar munadi, suara panggilan, ini azan, maka lam yamna'u, tidak ada yang mencegah dia untuk ittiba, untuk mengikuti panggilan itu, yakni menghadiri azan itu, yakni salat, uzrun, satu uzur pun. Ya. Wa mal uzru? Qala khaufun aw maradun. Ya, kecuali ada uzur. Apa uzur itu? Takut atau sakit. Falam tuqbal minus sholatul lati shalla, maka tidak akan diterima sholat yang dia lakukan. Bagi orang yang mendengar azan, kemudian dia tidak mencegah tidak mengikuti sholat di jamaah tadi tanpa uzur, maka tidak diterima sholat yang dia laksanakan. Apa uzur itu? Takut atau marad, sakit. Sampai termasuk uzur jamaah itu diceng sama orang yang punya utang. Itu termasuk uzur jamaah. Pernah Muaz bin Jabal nggak hadir Jumatan. Kemudian ditanya oleh Rasul, ya Muaz, kemana kamu? Ya Rasul, saya punya utang sama Yahudi. Saya diincar sama dia. Saya mau keluar. Diincar sama debt collector. Saya tidak bisa keluar ya Rasul. Jumatan. Baru ketika ketemu Rasul, maukah kamu saya ajarkan doa, seandainya kau baca ini atau kau punya segunung daripada hutang seperti gunung, maka dia akan ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Yaitu Allah ini bi'alalikan haramik wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halalmu dari yang harammu, dan cukupkanlah dengan karuniamu dari karunia orang selainmu, dari karunia yang selainmu. Kemudian artinya dari situ diambil oleh para fuqaha bahwa termasuk uzur sholat Jum'ah dan jamaah adalah itu tadi, takut kepada orang, baik itu kepada kolektor, orang yang punya hutang, takut diceng sama hutangnya, atau takut kepada orang yang dia punya salah. Kalau di kitab fikih itu disebutkan kalau umpama kita punya pidana, kesalahan pidana pernah menyakiti atau melukai orang itu, takut dia menuntut kisos, maka dia boleh tidak keluar sampai reda marahnya orang itu, dengan harapan dia mendapatkan ampunan dari orang yang dia pernah salah. Itu termasuk uzur jamaah, khauf, takut. Ya termasuk begal, binatang apa? Ya kalau termasuk anjing ganas, anjing galak ya termasuk. Kecuali kalau nggak ada jalan lain kecuali itu ya termasuk. Ya. Kalau anjingnya anjing gila, anjing ganas ya. Kalau anjingnya jinak ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW qol,
Nabi bersabda, al-ab'ad fal-ab'ad minal masjid a'zamu ajran. Al-ab'adu yang lebih jauh, lalu yang lebih jauh lagi dari masjid itu a'zamu ajran, paling besarnya pahalanya. Lebih jauh dari masjid. Dari Mihjan radhiyallahu anhu, anu kana bi majlisin ma Rasulillah. Mihjan ini pertama suatu kali pernah di majelis bersama Rasulullah SAW. Fa'udhina bis shalah. Lalu azan untuk solat. Faqama Rasulullah SAW. Maka bangun Rasulullah SAW. Fasalla, Rasul solat. Tsumma raja'a wa Mihjanun fi majlisi lam yusalli ma'ah. Kemudian pulang. Sedangkan Mihjan tadi, sahabat Mihjan ini tidak ikut solat bersama Rasulullah SAW. Maka Rasul bersabda, waqala Rasulullah, "Ma mana'aka tusalli ma'an nas?" Apa yang mencegahmu wahai Mihjan untuk solat bersama orang tadi ketika qomat? Qala alasta bi rajul muslim, bukankah kau rajul muslim? Orang muslim. Qala bala ya Rasulullah, iya, walakin ikut salatu fi ahli. Saya tadi sudah solat bersama keluarga saya. Faqala Rasulullah, "Idza ji'ta fasalli ma'an nas wa in kunta qad shallita." Kalau kau datang di masjid, sedangkan itu masih ada solat, maka solatlah bersama manusia, bersama orang-orang itu, meskipun kau sudah solat. Itu dalil i'adah, mengulang solat, tapi jangan terlalu rajin. Cukup sekali. Mengulang solat itu, yang ngulangnya sekali maksudnya. Solatnya yang asli, kemudian ngulang solat. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, kecuali kalau dia ada memang yakin ada qadha, dan itu silakan. Kalau tidak ada, tidak boleh lebih dari satu. Kemudian juga dari Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah qala absara rajulun yusalli wahda. Wa qala ala rajulin yatasaddaq ala hadha fa yusalli ma'ah. Riwayat Abu Dawud dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasul SAW melihat rajulan, seorang yang sholat wahdahu sendirian. Maka Rasul bersabda, ala rajulun, adakah seseorang yang yatasaddaq, mau bersedekah ala hadza kepada orang ini, fa yusalli ma'ahu, sehingga dia sholat bersama orang ini. Adakah di antara kalian yang mau sedekah sama orang ini supaya dia sholat bersama, berjamaah, maksudnya dapat jamaah. Mau tidak ada yang mau sedekah? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang rajulun a'ma, orang buta, datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, innahu laisa li qaidun, tidak ada bagi saya penuntun, yaquduni yang menuntun saya ke masjid. Kata orang buta tadi. Fasa'ala Rasulullah SAW. Maka orang buta tadi meminta kepada Rasulullah SAW, ayyurakhis lahu, untuk meringankan si orang itu tadi. Sehingga yusolli fi baiti, supaya dia boleh sholat di rumahnya. Farakhosolahu, diberi keringanan oleh Rasul SAW. Maka Rasul pun memberi keringanan lahu kepada orang yang a'ma tadi, buta tadi. Falamma walla, tapi ketika orang itu sudah mau pergi, ketika sudah berpaling, da'ahu, dipanggil lagi sama Rasul. Faqala, maka Rasul berkata, hal tasma'un nida bis shalah. Kamu mendengar panggilan sholat tak? Ayat sholat, ayat falah, dengar dari rumahmu tak? Qala na'am, iya ya Rasul. Qala fa'ajib, jawablah. Kata Rasul, maka jawablah panggilan itu. Ini artinya kalau tidak dikhawatirkan dari rumahnya ke situ, memang jalannya itu tidak ada sesuatu yang membahayakan, itu silakan, walaupun tidak dapat penuntun, itu tetap. Tapi kalau jauh yang membahayakan, ya jangan. Orang tuli lebih takut. Orang tuli, karena tidak dengar ya. Ya enggak juga. Karena dengar itu kan maksudnya dengar itu kan berarti dekat gitu loh. Maksudnya mendengar itu berarti kan tidak berapa jauh dari itu maksudnya. Yang apa bukan berarti ya berarti yang tuli tidak dengar tidak wajib. Jawab ya, selama dia sehat tahu kalau itu sudah panggilan azan, baik tahu dari orang lain atau ya tetap wajib. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man tawadda fa ahsana wudu, siapa yang berwudu lalu ahsana, memperbagus wudunya, sumaroha, kemudian pergi, fa wajadan nas qad shallau, yani pergi ke masjid, dia mendapati orang-orang sudah sholat. Dia mungkin tidak tahu kalau sudah qomat atau bagaimana, tiba-tiba dia setelah wudu datang ke masjid kok sudah selesai sholatnya. A'tahullahu ta'ala mithla ajri man shallaha wa adraha, maka Allah beri orang itu seperti pahala orang yang sholat berjamaah tadi dan menghadiri jamaah. La yanqusu dzalika min ajrim syai'an, hal itu tidak mengurangi, tidak mengurangi itu dari pahala orang yang berjamaah. Allah beri sendiri tanpa mengurangi pahala orang yang berjamaah itu. Riwayat dari Nafi' rahimahullah bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu azana bis shalah. Abdullah bin Umar
azan untuk sholat di satu malam, lailatin dzati bardin. Malam yang memiliki hawa yang dingin, warihin, angin yang keras. Satu malam angin keras, hawanya dingin. Ya. Ini di zaman setelah Rasulullah ini Abdullah bin Umar yang azan gitu itu, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maka kemudian maka Abdullah bin Umar menambahi dalam azannya, ala sallu fi rihal. Salatlah di rumah kalian. Ala sallu fi rihal, di azannya. Summa qala inna Rasulullah SAW kana imamati kan itu dzatu bardin pemotorin yaqulu ala sallu fi rihal. Maka dipandang aneh oleh Imam Nafi ini, seorang tabi'in, yang muridnya Abdullah bin Umar. Merasa aneh dengan ucapan itu. Maka kemudian Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa Rasul SAW dahulu pernah menyuruh muadzin kalau terjadi angin kencang atau hujan yang deras atau semacamnya, atau bardin, ya, atau dingin atau matorin, hujan yang deras, maka Rasul menyuruh muadzin untuk berkata ala sallu fi rihal. Ya. Diucapkan waktu. Ya, setelah ya sholat, bala ya. Ala sallu fi rihal. Itu. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar mutirna. Kami pernah keluar bersama Rasulullah lalu dalam safar, lalu kami mutirna. Kami terkena hujan. Faqala li yusalli man syaa minkum fi rahlih. Silakan salat siapa yang mau di antara kalian di rahlih, di kemahnya masing-masing. Ya, Rasul musafir, ini kemah hujan. Maka Rasul menyuruh silakan kalau mau, silakan yang mau salat di kemahnya masing-masing. Ya, artinya kalau mau jamaah ya tidak apa-apa, cuma kewajibannya seolah-olah sudah gugur dengan hujan itu tadi. Ini kata fuqaha, hujan ini menjadi penghalang dengan syarat tidak ada yang menaungi dia. Dia tidak mendapat naungan. Atau hujan itu membasahi seluruh bajunya dan dia tidak mendapati naungan. Hanya hujannya deras sehingga kemungkinan kalau dia paksa keluar dia akan basah semua, dan juga dia tidak mendapati sesuatu yang bisa menaungi baik payung ataupun yang lain. Atau atapnya orang atau apa yang umpama kalau masjidnya dekat bisa sampai ke masjid tanpa itu syaratnya. Kalau dia mendapati naungan maka tidak menjadi penghalang hujan itu untuk sholat di masjid atau berjamaah. Allahu a'lam. Oh ya, foto. Oh iya, foto. Bismillahirrahmanirrahim. Ajma'in. Qala radhiyallahu anhu ma ma'nahu. Di kalam Habib Abdullah Haddad, al-wilayah tahta derajat nubuwah. Kewalian itu di bawah derajat kenabian, jelas. Bahwa paling tingginya aulia itu tidak bisa menyaingi paling rendahnya nabi. Makomnya nabi. Ya. Atau makomnya para anbiya alaihissalam. Maka yu'til insan min hadzal maqam ma yu'ina ala inaba ila Allah. Dan makom orang kedudukan di sisi Allah, pemberian Allah kepada orang itu macam-macam. Ada yang Allah beri dari makom itu. Kepada seseorang Allah berikan sesuatu yang menolong dia untuk inabah kepada Allah, untuk selalu kembali kepada Allah. Ada yang juga supaya zuhud dalam dunia. Ada yang Allah berikan sesuatu yang mendorong dia untuk zuhud terhadap dunia. Qad yu'ti minhu ma yura bisa bi tariq ila Allah. Ada kadang Allah beri kepada seseorang, kata Abdul Haddad, daripada pemberian Allah itu, ketaatan itu sesuatu yang dengan itu dia bisa melihat jalan menuju Allah. Oh, ini jalan menuju Allah, dia bisa dengan hidayah itu. Ada lagi hidayah wa ilam yara salikin alaih. Meskipun dia tidak melihat satu orang pun yang menuju jalan itu, tapi dengan hidayah dari Allah dia bisa melihat daripada jalan kepada Allah. Wa aduhum yu'ti ma yara bi aqdam sairin fasil ala zalim. Ada lagi hidayah yang Allah berikan pada orang itu, mana orang itu melihat jejaknya orang yang
yang berjalan di atas jalan Allah itu, sehingga dia mengikutinya, melihat jejaknya orang-orang yang sudah berjalan di para aulia, sehingga dia mengikutinya. Wa minhum ayyutum mayarwi asal waqdamim. Ya, ada juga yang Allah beri, ya, yaitu melihat daripada bekas daripada telapak kaki daripada orang yang berjalan di situ. Kullu martabah a'la min martabah, demikian Allah syai' min hadhil maratib. Setiap tingkatan tadi daripada hidayah Allah tadi, satu tingkatan lebih tinggi dari yang lain, maka hendaknya orang itu berusaha untuk berada pada tingkatan itu. Wa in qadara yakuna 'alal a'la fala a'la aula. Kalau dia mampu di tingkatan yang lebih tinggi, maka hendaknya dia meraih tingkatan yang lebih tinggi. Wala yamkus a'ma la yatadzabu ila aina. Jangan dia berpangku tangan, berdiam dalam keadaan buta, dia tidak tahu kemana dia harus berjalan. Kalau bisa raih yang lebih tinggi, raih yang lebih tinggi. Ya. Ini anjuran beliau. Begitulah himmahnya para solihin. Itu himmah mereka, semangat mereka itu untuk mengejar apa yang di sisi Allah. Kebalikan dengan ya, orang-orang awam seperti kita, ya, himmahnya cuma masalah dunia. Dan urusan dunia kita minta yang urusan akhirat. Jadi kata beliau, kalau kau bisa yang lebih tinggi, raihlah yang lebih tinggi. Jangan puas dengan kamu duduk begitu saja, ya, dalam keadaan buta, dia tidak tahu kemana dia pergi. Kenapa? Karena koruba, setiap kali orang itu mendekat kepada para aulia, ya, menyerupa kepada mereka, berusaha berjalan dengan jalan mereka, lalu dia akan menjadi bagus, maka dia diharapkan untuk dikelompokkan kepada para aulia itu. Ya Rabbi alhiqna bihim ihsana. Mudah-mudahan kita juga bisa dikelompokkan pada mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bis-shawab. Bismillah. Dan kubur wa sallallahu alaihi wa sallam. Syukur lama habib sana syafina Rasulillah berkati masrurim kullini salahat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب توبة توصيل كل أوبة وسلنا وآمن الرواة واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان سائر الغلان وكل ذي محب أو جيرة أو صحبة والمسلمين. آمين ربي أسمى فضلا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسوله الله بكل صلى وسلم ربي عليه أدى الحق وآله وصحبه إددا ربي والحمد لله البدء وهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت ولنا بمن توليت بارك فيما قضيت وقنا شر ما قضيت وإنك تقضي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Oh ya, iya. Ayo kemana? Ke dokter itu. Oh punya anak dah. Tanggal 3 itu apa di acaranya? Oh bikin. Di? Ini dia di GOR katanya dia. GOR. GOR-nya pada apa? Iya.